Video kesurupan massal terjadi di salah satu pabrik apparel internasional yang memproduksi garment di Desa Gunung Sari, Kecamatan Kasokandel, Majalengka, Jawa Barat, viral di media sosial pada Kamis kemarin. Kesurupan ini dialami ratusan karyawan dari lantai 4 hingga ke lantai dasar pabrik sejak pukul 10 pagi hingga pukul 5 sore. Akibatnya aktivitas pabrik belum bisa beroperasi. Pedagang terdekat dan karyawan lain disibukkan untuk menyadarkan karyawan-karyawan yang tiba-tiba menangis dan berteriak histeris. Ya baru pertama kali yang banyak ini mah kebanyakannya kan dari informasi dari karyawan informasi segini. Ya, hampir sekitar 100. Ini Bapak tiap hari di dia ya? Tiap hari. Jadi tahu aktivitas karyawan. Kesurupan ini diduga karyawan kelelahan, namun pihak manajemen pabrik belum bisa ditemui memberikan informasi atas kejadian kesurupan massal. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Selamat sore, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo. Kita awali iNews Sore dengan informasi akibat hujan lebat yang terjadi dalam 3 hari terakhir. Tanah longsor menimpa sebuah rumah di Lumajang, Jawa Timur pada Jumat pagi. Akibatnya 1 keluarga tewas tertimpa material longsor. Inilah video amatir setelah peristiwa longsor menimpa sebuah rumah di Dusun Sriti, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Longsor menimpa bagian belakang rumah dan bagian kamar hingga menewaskan 3 penghuni yang sedang tertidur karena tertimpa material longsor. Ketiga korban diketahui bernama Gali Adi Perkasa 23 tahun, Chandra Agustina 20 tahun, dan seorang anak balita bernama Galang Naendra usia 4 bulan. Ketiga korban berhasil dievakuasi oleh warga dan aparat setempat lantaran petugas BPBD Kabupaten Lumajang tidak dapat menjangkau lokasi tersebut karena akses menuju lokasi tepatnya di kilometer 59 piket 0 juga tertutup material longsor. Yang di wilayah Pronojiwo, di Dusun Sriti, di situ ada longsor menimpa rumah warga. Kemudian material masuk ke salah satu kamar pada dini hari tadi sehingga ada korban jiwa, ayah, ibu dan anaknya yang masih kecil meninggal dunia. Pak, untuk yang di Pronojiwo penanganannya seperti apa sekarang? Jadi Pronojiwo untuk korban pagi tadi oleh masyarakat, relawan dan pemerintah setempat sudah dilakukan evakuasi. Kemudian untuk sekarang ini masih kerja bakti pembersihan rumah warga. Tak hanya menimbulkan korban jiwa, longsor juga memutuskan jalur penghubung Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang melalui jalur selatan. Petugas mengimbau masyarakat yang akan menuju Kabupaten Malang melalui jalur selatan Lumajang untuk memutar balik dan menggunakan jalur utara Probolinggo. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kakek ditemukan tertimbun tanah longsor di Desa Tribuana, Karangasem, Bali. Saat ini tim SAR tengah mencari cucu kakek tersebut yang juga ikut tertimbun. Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Karangasem sejak Kamis sore berdampak bencana. 2 rumah di Desa Tribuana tertimbun longsor pada Sabtu malam. Seorang kakek Ketut Tunas 75 tahun dan cucunya Komang Aditya 14 tahun tertimbun. Pasca pencarian selama 5 jam, akhirnya 1 dari 2 korban tersebut ditemukan. Korban pertama ditemukan adalah sang kakek Ketut Tunas. Proses evakuasi jenazah berlangsung dramatis, sebab lokasi kejadian berada di tebing berlumpur yang sulit dilalui. Jenazah dievakuasi dengan tandu menuju rumah kerabat terdekat. Bupati Karangasem berharap warga yang tinggal di perbukitan, lereng, waspada, dan mencari pengungsian aman terlebih dahulu karena cuaca hujan lebat yang terjadi. Masih dalam pencarian. Sebenarnya hari ini harus bisa ditemukan dan mudah-mudahan bisa diselamatkan. Saya juga berharap kepada warga Karangasem yang tinggal di lereng-lereng bukit agar waspada kalau bisa untuk mengungsikan diri terlebih dulu karena 3 hari ini di Karangasem hujannya terus tidak pernah berhenti. Hingga kini proses pencarian 1 korban lagi, Komang Aditya, masih dilakukan. Cuaca dan medan yang ekstrim menjadi kendala sehingga tim SAR gabungan hanya bisa mengandalkan alat manual untuk melakukan pencarian. Dari Karangasem, Bali, Yunda Aryesta, iNews melaporkan.
Ya, untuk mengetahui kondisi terkini pasca longsor di Karangasem, Bali, kami telah terhubung dengan rekan Made Yunda Ariesta. Selamat sore Yunda, bagaimana perkembangan pencarian korban hilang akibat bencana longsor di Karangasem? Ya, terima kasih Syafa di studio. Dapat saya laporkan bahwa saat ini saya sedang berada tepat di bawah bukit di mana lokasi longsor yang terjadi pada Kamis malam kemarin terjadi. Dapat saya laporkan tadi setelah ditemukannya kakek korban yaitu Ketut Tunas, pencarian masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Namun proses pencarian yang terkendala dengan cuaca ekstrim di mana hujan lebat masih terus terjadi ditambah dengan kecepatan angin yang cukup tinggi. Selain itu medan yang rentan kembali mengalami longsoran di mana terdapat juga retakan-retakan yang memungkinkan terjadinya longsoran, membuat tim SAR gabungan akhirnya memutuskan untuk menghentikan pencarian sementara. Dapat juga saya laporkan bahwa tadi sempat diterjunkan personel K9 untuk melakukan pencarian. Namun hingga sore ini belum membuahkan hasil dan rencana pencarian akan dilanjutkan esok pagi, tepatnya pada pukul 7 pagi. Balik studio. Baik Yunda, jadi hingga sore ini update informasi terbaru berapa jumlah korban hilang maupun korban tewas dan luka akibat longsor ini? Dapat saya laporkan bahwa longsor yang terjadi di Banjar Niskaler, Desa Tribuana, Kecamatan Abang, Karangasem, menimpa 2 rumah warga. Karena satu keluarga yang tinggal bersama yaitu kakek, nenek, dan seorang cucu menjadi korban. Nenek korban berhasil selamat, sedangkan kakek dan cucunya yang tengah berada di dalam kamar pada saat kejadian tertimbun longsor. Dapat juga saya laporkan, kejadian ini terjadi pada pukul 8 malam kemarin dan warga sekitar baru mengetahuinya pada pukul 6 pagi. Di mana ada kisah dramatis di baliknya bahwa nenek korban yaitu nenek yang biasa dipanggil oleh nenek Iris berhasil selamat dan berhasil bertahan sejak kejadian kemarin pukul 8 hingga ditemukan pukul 6 pagi tadi. Sekarang korban selamat sedang mendapatkan perawatan intensif di RSUD Sanglah dan Pasar, Bali Studio. Baik. Selain cuaca ekstrim yang menghambat proses evakuasi, bagaimana dengan jumlah petugas dan juga peralatan untuk evakuasi? Apakah cukup memadai, Yunda? Medan menuju tempat lokasi berada di perbukitan, di mana tidak hanya medan yang sulit dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4, juga sangat sulit dilalui karena berada di tanah yang cukup labil. Sehingga hal ini membuat petugas tidak bisa menurunkan alat berat untuk melakukan proses evakuasi. Sehingga proses evakuasi masih dilakukan dengan menggunakan alat manual. Tadi warga membantu dengan cangkul dan petugas mengupayakan alat seadanya yang dapat dijangkau di lokasi kejadian. Sehingga saat ini pencarian hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam proses pencarian. Selain cuaca, medan yang masih labil terjadi longsor susulan, juga alat yang masih menggunakan alat-alat tradisional. Bali Studio. Baik, terima kasih Made Yunda Ariesta melaporkan langsung dari Karangasem, Bali, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, akibat cuaca ekstrim, hujan deras disertai angin kencang, puluhan bencana alam juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Gianyar, Bali. Dari data BPBD Kabupaten Gianyar hingga sore ini terdapat puluhan laporan bencana alam yang didominasi tanah longsor dan pohon tumbang. Tanah longsor ini terjadi di kawasan Gianyar Utara seperti di Kecamatan Ubud, Tegalalang, Tampak Siring, dan Payangan. Banyaknya laporan bencana yang terjadi mengakibatkan petugas BPBD kewalahan. Dibantu unsur TNI Polri hingga PUPR, petugas gabungan dibentuk untuk melakukan upaya penanganan bencana. Warga diimbau berhati-hati dalam beraktivitas mengingat cuaca ekstrim diperkirakan akan terjadi dalam beberapa hari ini. Laporan kejadian bencana dampak dari hujan lebat disertai dengan angin kencang yang baru masuk ke BPBD per pukul 13.00 WITA itu sebanyak 25 kejadian dan kami sudah tangani sebanyak 9 dari 25 laporan tersebut. Sambil bergerak terus sampai nanti selesai semuanya, kemungkinan hingga. Sementara itu di Indramayu, Jawa Barat, angin puting beliung menerjang 3 desa di Kecamatan Widasari. Kencangnya angin merusak sejumlah rumah dan sekolah. Ya Allah, angin puting beliung ya Allah.
Angin puting beliung terekam warga saat menerjang 3 desa di Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu kemarin. 3 desa tersebut diantaranya di Desa Ujung Aris, Kongsi Jaya, dan Ujung Jaya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kencangnya angin merusak sejumlah bangunan di sekitar lokasi. Sementara itu, hari ini sejumlah warga masih berusaha memperbaiki rumah yang rusak. Selain rumah, angin juga merusak sekolah hingga warung yang ada di sisi jalur Pantura. Nggak bisa keluar, kitanya tuh di dalam sampai merangkang mau keluar tuh Pak, nggak bisa mundur lagi nggak. Untuk bila mindalik Pak, ya Allah ya Rabbi. Jatuh atau gimana? Jatuh, kebetur ini kepalanya kena ini saka. Tercatat 6 rumah rusak akibat terjangan angin puting beliung. Sementara atap sekolah MTS Negeri 8 Indramayu rusak berat. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap Panji Gumilang memiliki 256 rekening. Seluruh rekening Panji Gumilang dengan nilai transaksi sangat besar telah diblokir PPATK. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang memiliki 256 rekening atas 6 nama yang berbeda. Panji Gumilang juga memiliki 33 rekening atas nama institusi. Sehingga total rekening Panji Gumilang berjumlah 289 rekening. 256 rekening atas nama Abu Toto Panji Gumilang, Abdul Salam Panji Gumilang. Nama dia tuh 6. Ada Abu Toto, ada Panji Gumilang, ada Abdul Salam, pokoknya 6 lah. Dan dari situ semua ada 256 rekening atas nama dia dan 33 rekening atas nama institusi, jadi 289. Ini sekarang sedang dianalisis dari sudut PPATK, apakah ada pencucian uang atau tidak. Nanti secepatnya. Transaksi mencurigakan gitu Pak? Kalau agak mencurigakan makanya diambil oleh PPATK. Sekarang sedang diambil oleh PPATK. Agak mencurigakan. Makasih ya. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi PPATK telah memblokir semua rekening Panji Gumilang yang nilai transaksinya disebut bernilai fantastis. PPATK mengendus adanya transaksi mencurigakan dari ratusan rekening milik Panji Gumilang. Hingga kini asal-muasal uang-uang milik Panji Gumilang masih menjadi tanda tanya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespon pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang mengungkap beberapa alternatif terkait penyelesaian polemik Al Zaitun. Selain itu, Ridwan Kamil juga menegaskan jika Polri saat ini sedang menelusuri lahan yang diduga ilegal milik Panji Gumilang. Setelah Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut ada kemungkinan Pondok Pesantren Al Zaitun tidak dibubarkan, Gubernur Jawa Barat angkat bicara. Menurut Ridwan Kamil, pembinaan yang dimaksud yaitu Pondok Pesantren pimpinan Panji Gumilang ini nantinya bakal diambil alih oleh Kementerian Agama. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan proses ambil alih tersebut bisa selesai setelah tahap penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Al Zaitun rampung. Hal tersebut dikarenakan pemerintah perlu melakukan berbagai langkah seperti mencari tenaga pengajar untuk membina santri-santri Al Zaitun. Ridwan Kamil juga menegaskan jika saat ini Polri masih menyelidiki seluruh aset milik Panji Gumilang, termasuk dugaan adanya lahan ilegal seluas 1.200 hektar. Meski demikian, masyarakat diminta untuk menunggu hasil penyelidikan dari Mabes Polri. Pesantrennya sendiri sedang disebut akan dibina itu artinya akan diambil alih oleh Kemenak, hanya butuh waktu untuk mengurus 7.000-an siswa itu tidak sesederhana itu kan. Gurunya dari mana, ya, kualifikasinya apa, kurikulum. Makanya rentang waktu pembinaan dan pengambil alihan itu selama PPDB ini, sehingga pada saat masuk sekolah, minggu masuk sekolah itu urusan Al Zaitun sudah selesai. Saat ini pemerintah pusat sudah bergerak cepat dengan memblokir ratusan rekening yang diduga milik Panji Gumilang.
Pemerintah provinsi meminta masyarakat agar bersabar untuk menunggu hasil dari pemerintah pusat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.